Jumpa lagi di Rai Soccer TV. Saya Bung Yes. Kali ini saya mencoba mengajak seluruh masyarakat pencinta sepak bola dan mereka yang memang peduli dengan tragedi Kanjuruhan atau pasca tragedi Kanjuruhan dan terus mengikuti jalannya perkembangan proses hukum maupun proses regulasi dari PSSI pasca tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan pada sampai saat ini, isu yang terus mengalir dan semakin kencang adalah bagaimana PSSI merespons rekomendasi TGIPF tentang butir pertama dan kedua, yang dimana meminta PSSI atau pengurus ESCO 15 orang silakan mengundurkan diri, dilanjutkan di poin kedua dengan segera menggelarkan kongres luar biasa untuk menghasilkan pengurus yang baru. Mari kita mengikuti rencana PSSI untuk menggelar 2 kongres untuk mewujudkan apa yang diminta oleh tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF bentukan pemerintah. PSSI merencanakan akan diadakan 2 kongres, yang mana kongres pertama akan digelar pada bulan Januari 2023. Kongres tersebut dikatakan oleh PSSI adalah kongres biasa dengan mekanisme kongres luar biasa. Dan kedua, kemungkinan 3 bulan kemudian akan digelar kongres luar biasa yang mana adalah kongres pembelian ESCO nantinya. Oke, mari kita bicara tentang kongres yang pertama yang diadakan pada bulan Januari, di mana kongres biasa mekanisme kongres luar biasa. Sebetulnya kita abaikan saja frasa atau kalimat yang menyatakan kongres biasa, mekanisme luar biasa. Nah, mekanisme luar biasa inilah yang kita abaikan, karena ini hanya permainan kata dari PSSI. Sebetulnya kongres tersebut adalah kongres biasa. Dan kalau itu kongres biasa, maka agenda dalam kongres biasa itu selain penetapan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP, maka bisa ditambah lagi dengan agenda-agenda lainnya. Salah satunya adalah klub atau voters yang terlibat dalam kongres nanti bisa mengusulkan agenda tambahan yang mana seperti meminta agar seluruh ESCO yang mengundurkan diri untuk tidak mencalonkan diri lagi atau tidak boleh dipilih kembali, dan cukup 1 anggota atau 1 voter sudah bisa mengusulkan itu untuk dibahas dalam kongres biasa nanti. Nah, keputusannya apa tergantung daripada seluruh peserta kongres. Apakah mereka memang sepakat dan setuju agar seluruh ESCO 15 yang ada saat ini sesuai rekomendasi TGIPF untuk tidak dipilih kembali, atau kebalikannya, seluruh anggota akan sepakat untuk membuka peluang mereka mencalonkan diri kembali. Nah, kita lihat nanti perkembangannya. Kalau poin yang pertama yang dipakai, di mana usulan atau agenda agar seluruh ESCO yang sekarang tidak boleh dipilih kembali, maka kita melihat ada kemajuan dan kepentingan sepak bola akan berlanjut ke depan lebih baik. Tetapi sebaliknya, nah ini yang menjadi kuncinya ini. Kalau sebaliknya seluruh anggota atau voters dalam kongres menolak untuk membicarakan usulan bahwa anggota ESCO tersebut tidak boleh dipilih kembali tetapi harus dipilih kembali, nah ini bahayanya. Ini sama saja baik voters dan seluruh anggota ESCO saat ini mereka sepakat untuk tetap kondisi sepak bola akan menjadi karut-marut ke depan. Dan tentu lebih daripada itu mereka mengabaikan perintah atau permintaan pemerintah agar seluruh pengurus PSSI direformasi total. Nah, kita lihat belakangan ini beberapa ESCO menyatakan secara terang-terangan di media cetak maupun media mainstream atau media sosial bahwa andaikan mereka sudah mundur, tetapi ada klub yang mengusulkan dan mendukung mereka untuk kembali maju
mencalonkan diri sebagai Esko, maka mereka akan bersedia. Ini sebuah indikasi yang buruk tentunya bagi kepengurusan ke depan. Dan ini sekali lagi menegaskan dan menjawab apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Ketua TGIPF, bahwa pengurus sekarang adalah pengurus yang tidak bermoral. Ini tentu membuat kita semua miris ketika mendengar jawaban-jawaban yang keluar dari baik Ketua PSSI Muhammad Iryawan yang biasa disapa Ibul maupun beberapa anggota Esko. Ibul sendiri ketika menyampaikan pernyataan pers bahwa pihaknya atau PSSI akan menggelar 2 kongres, dia menyatakan alasan untuk menggelarkan kongres tersebut adalah karena 1, ada usulan dan permintaan dari 2 klub Liga 1 yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Dan juga dalam emergency meeting Esko pada tanggal 28 Oktober, para Esko sepakat untuk menggelarkan KLB. Nah, mari kita lihat apakah penjelasan Ibul ini masuk akal dan bisa diterima. Menurut saya tidak. Karena kembali PSSI konsisten melakukan pembohongan dan kesalahan-kesalahan. Kita lihat alasan Ibul agar dan untuk PSSI menggelarkan kongres karena permintaan Persis Solo dan Persebaya Surabaya dan juga kesepakatan dalam pertemuan emergency meeting Esko. Sebetulnya, ya ini sekali lagi, sebetulnya Ibul dan PSSI menyembunyikan salah satu poin yang menjadi titik kelemahan atau tekanan bagi mereka, yaitu rekomendasi TGIPF pada butir yang pertama, di mana di situ dinyatakan bahwa pemerintah meminta seluruh pengurus Esko mengundurkan diri. Baru masuk ke poin 2, segera menggelarkan KLB untuk menghasilkan pengurus yang baru. Nah, ternyata untuk poin pertama, Ibul dan PSSI tidak menyuarakan hal pengunduran diri tersebut. Bahkan mereka secara terang-terangan juga menyatakan bahwa bersedia dan ingin maju kembali dan tidak mau mengundurkan diri saat ini. Ini tentu membuat kita semua menjadi galau dan miris. Andaikan mereka tidak mengundurkan diri, maka sudah pasti akan terjadi chaos. Nah, bagaimana pengunduran diri mereka harus mereka lakukan? Seharusnya sebelum kongres tanggal atau bulan Januari mendatang, mereka sudah mengundurkan diri. Atau juga mereka bisa mengundurkan diri pada kongres tersebut. Dan ketika itu dilakukan berarti dalam kepengurusan PSSI terjadi demisioner. Nah, siapa yang akan meneruskan atau menyiapkan dan sampai pada menggelarkan kongres pemilihan pada bulan April atau 3 bulan kemudian? Tentu sesuai arahan dan perintah statuta akan dibentuk komite normalisasi. Nah, komite ini akan dibentuk atas kerjasama FIFA dan pemerintah. Nah, untuk itu, komite normalisasi yang dibentuk nanti sampai pada menggelarkan kongres pemilihan, mereka juga otomatis bertindak sebagai komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Dan mereka juga yang akan membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat untuk silakan mendaftar menjadi calon Esko di PSSI. Nah, ini yang harus masyarakat tahu semuanya. Bagaimana proses-proses penyelenggaraan kongres pertama dan kedua nanti yang sedang diproses oleh PSSI, sehingga kita tidak berada dalam zona abu-abu ketika berbicara tentang kongres PSSI dan bagaimana PSSI atau para Esko harus mundur dan harus terpilih. Saya berpikir bahwa dengan penjelasan ini kita semua makin tahu dan terang benderang menyikapi setiap langkah dari PSSI, sehingga tidak ada lagi pembohongan publik dari PSSI terhadap masyarakat, pencinta sepak bola maupun pemerintah. Dan ingat, ikuti terus analisis Bung Yes yang cepat, tajam, dan akurat hanya di Rai Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Giring terus!